Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan menyambung video yang kemarin lahan ini sudah saya bersihkan rumput-rumputnya. Kemudian langkah yang kedua untuk mengantisipasi datangnya serangan patek, jamur, kemudian juga serangan lalat buah. Yang pertama yang saya lakukan adalah penyepraian menggunakan fungisida. Nanti fungisidanya apa, kemudian dosisnya berapa, bahan aktif apa yang saya pergunakan, kemudian saya mix dengan nutrisi apa. Silahkan ditonton videonya. Dalam budidaya tanaman cabai saya ini, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, buahnya sangat rimbun sekali. Walaupun saya juga termasuk pendatang baru di dunia percabaian, saya bukan masternya dan bukan ahlinya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini sehingga hasilnya pun juga tidak mengecewakan. Walaupun tanaman cabai ini saya budidayakan di tengah-tengah pondasi, jadi posisi tanahnya itu sekelilingnya sudah terpasang pondasi. Saya tidak bisa melakukan pembuangan airnya, terkecuali air itu asal sendiri. Tapi kelebihan tanaman ini satu pun tidak ada yang layu, kemudian tidak terserang jamur, apalagi terserang busuk buah, lalat buah. Tapi sebagai petani kita semua wajib mengantisipasi, apalagi sekarang sudah mulai masuki musim penghujan yang kelembapan tanahnya, kemudian sinar matahari kurang, itu pun juga akan memancing perakaran tanaman cabai kurang sehat, sehingga kelembapan tanah itu bisa dijadikan sarang bakteri, patogen ataupun jamur, bahkan hama kutu-kutuan pun juga sangat menyukai tempat-tempat yang rimbun. Dalam video kali ini saya akan melakukan penyepraian. Silahkan ditonton videonya, fungisidanya apa, kaliumnya apa, nutrisinya apa. Tonton videonya, jangan di skip, insya Allah video ini bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, amunisi yang saya pergunakan, yang pertama adalah fungisida Holisef yang berbahan aktif mancozeb, kemudian yang kedua adalah kalinet, kalium cair yang selalu saya pergunakan untuk saya jadikan sarana perawatan tanaman cabai, kemudian yang ketiga adalah penembus ataupun pembasah dan juga perekal. Holisef ini fungsinya seperti yang lain-lainnya, karena Bion M-nya sudah habis, hitannya juga sudah habis. Fungisida berbentuk tepung kuning yang bisa disuspensikan dalam air, sangat baik untuk mengendalikan penyakit seperti busuk daun, bercak daun, busuk buah, busuk batang, busuk akar pada tanaman cabai, bawang merah dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa untuk mengendalikan penyakit antraknosa ataupun penyakit patek. Di sini saya akan menjelaskan dosisnya, teman-teman. Untuk 16 liter tangki yang biasa saya pergunakan, saya menggunakan 2 sendok makan fungisida Holisef ini, teman-teman. 2 sendok makan sudah cukup. Teman-teman sering bertanya, kenapa Pak enggak langsung di mix? Inilah kelebihan tanaman cabai kami. Saya jika menggunakan bahan aktif, entah itu fungisida ataupun insektisida, ya, itu secara tunggal, teman-teman. Mixnya hanya dengan kalium, dengan nutrisi, ataupun kadang-kadang dengan kalha. Jadi saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida. Makanya tanaman cabai kami alhamdulillah bagus. Nanti juga ada yang bertanya lagi, mungkin di daerah Bapak belum endemik penyakit virus Gemini. Sering saya jelaskan, dimanapun tempatnya, tanaman cabai itu adalah tanaman buahnya yang sangat familiar sekali. Jadi dimanapun juga ada penanaman tanaman cabai, tergantung bagaimana kitanya sendiri. Kemudian untuk yang kedua, kalinetnya saya menggunakan 1 tutup saja, teman-teman, untuk 16 liter air, karena kondisi tanaman cabai kami buahnya sudah sangat lebat sekali, kemudian bunganya pun juga sangat mepet sekali.
Ini tahap pertama ini yang saya spray dulu adalah tanaman cabai kalibernya. Nanti tahap kedua saya tidak menggunakan fungisida Holisep teman-teman, karena ada perbedaan jenis varietas. Jadi setiap varietas itu saya melakukan perlakuan perawatannya itu berbeda. Kemudian untuk round sticknya ini saya menggunakan satu tutup. Kenapa saya menggunakan perekat? Karena di tempat kami sekarang setiap hari diguyur hujan, bahkan sinar matahari pun juga sangat berkurang sekali. Makanya hari ini kelihatannya cuacanya agak panas, saya lakukan penyepraian. Untuk penyepraian menurut kami yang paling bagus itu di atas jam 9 teman-teman. Jadi daun itu sudah kering, tidak ada embunnya, itu baru saya lakukan penyepraian. Setelah ini diaduk sampai merata, baru dimasukkan ke dalam sprayer yang biasa saya pergunakan sebagai sarana penyepraian. Jadi ini. Dan nanti misalnya insektisidanya saya pun juga tunggal teman-teman, paling mixnya dengan MKP dan juga Kalinet. Oke teman-teman, saya akan langsung berangkat ke kebun, langsung melakukan penyepraiannya. Dan apa yang saya bagikan ke teman-teman semua itu real teman-teman, karena semua saya sendiri yang melakukan, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Hasilnya bagus, selalu saya upload di channel kami Heri Petani Indonesia. Pada waktu itu tanaman cabai pada roboh terkena angin pun juga saya upload ke channel Heri Petani Indonesia. Kemudian tanaman bagus dan tidaknya juga saya kasih tahu ke teman-teman semua. Tujuannya apa? Agar teman-teman semua bisa memilih varietas yang mana yang cocok di lahan ke teman-teman semua. Setiap varietas, setiap pupuk, setiap fungisida itu semuanya bagus asal bahan aktifnya itu sama. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara teman-teman semua itu untuk mengaplikasikan fungisida dan insektisida tersebut. Saya hanya menggunakan 2 pestisida teman-teman, insektisida dan fungisida. Saya tidak mau aneh-aneh jika menggunakan fungisida ataupun insektisida. Mana fungisida itu yang paling murah yang saya beli, kemudian mana insektisida yang paling murah itu yang saya beli. Oke teman-teman, saya akan berangkat ke kebun langsung, kemudian akan saya lakukan penyepraiannya. Nah ini tanaman cabai kaliber kami teman-teman, kondisinya seperti ini, mohon dimaklumi karena saya pun juga bukan ahli dan bukan masternya. Saya juga pemula yang memanfaatkan lahan perumahan yang belum dibangun. Saya izin untuk bercocok tanam ataupun berkebun itu yang kosong, itu bekas yang terkena angin roboh, videonya pun juga sudah ada. Ini yang saya spray adalah buahnya saja teman-teman, mungkin juga ada sebagian daunnya yang mengena, tapi dia lebih fokus ke buahnya karena di tempat kami jarang terkena sinar matahari. Hampir 1 minggu ini cuacanya sangat redup sekali. Biasanya kalau di bulan Januari memang di tempat kami di daerah Bogor itu cuacanya redup, paling panas 1 jam nanti tutup mendung lagi. Jadi saya kenakan ke buahnya, tujuannya untuk mengantisipasi serangan lalat buah, busuk buah, kemudian juga serangan penyakit antraknos yang biasa disebut penyakit patek teman-teman. Karena jika sudah terkena serangan penyakit patek biasanya susah sekali untuk diobati walaupun dengan cara apapun, terkecuali dengan perawatan yang bagus, kemudian dilakukan sanitasi buah-buah yang sudah busuk dibersihkan, baru dilakukan penyepraian. Makanya ini sifatnya adalah untuk mengantisipasi sedia payung sebelum hujan, karena cuaca yang tidak menentu, kemudian genangan air di parit itu pun juga tidak mengalir, jadi itu sangat rentan sekali terkena jamur, busuk daun, busuk buah, busuk pangkal buah. Kemudian juga sering rontok itu karena pangkal ataupun tangkai buah itu terjadi pembusukan. Kemudian juga busuk pangkal batangnya, itu yang sering terjadi jika musim penghujan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah usahakan berikanlah kalsium dan kaliumnya, insya Allah ketahanan tanaman itu tetap terjaga teman-teman. Masalah buahnya teman-teman sendiri yang bisa menilai, walaupun saya juga pendatang baru di tanaman cabai, tapi alhamdulillah tanaman kami hasilnya sangat luar biasa. Untuk varietas kaliber buahnya sangat rapat sekali, pupuk yang saya pergunakan pun juga sangat simpel sekali, beda dengan teman-teman semua yang bermacam-macam menggunakan fungisida dan insektisida. Ini teman-teman
Kondisi tanaman cabai kami sudah pemetikan yang ke-16 kalinya, tapi buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat. Alhamdulillah atas usaha kerja keras kami, tekun dan rajin untuk merawat tanamannya, buah cabai kaliber kami sangat lebat dan rimbun sekali. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu penyampaian kali ini. Fungisidanya sudah saya jelaskan semua, nutrisinya juga sudah saya jelaskan semua. 1 nutrisi, 2 nutrisi sudah cukup untuk membuat tanaman cabai kami lebat. Yang terpenting adalah perawatannya. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala komentarnya, dukungannya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.